Halo, selamat malam buat semua YouTuber pemula dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana sampai detik ini, malam ini masih semangat untuk mengejar 1000 jam tayang, 1000 subscriber, mengejar 4000 jam tayang. Oke, semoga masih tetap semangat. Pada kali ini saya akan sedikit sharing, sedikit membahas yang insya Allah efeknya itu adalah viewer kita bisa bertambah. Nah, ada dua sisi kategori yang mungkin kita terlupakan dalam mengupload sebuah video. Apa saja kedua teori tersebut? Oleh karena itu, simak videonya sampai habis. Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dal Alif. Belajar di masa muda, keren di masa tua. Oke, teman-teman pemula semua, tetap semangat dan mari kejar subscriber dan mari kejar jam tayang kita. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau akan membahas sedikit dua sisi yang mungkin kita lupa atau terlupakan ketika kita mengupload video, sehingga efeknya bisa mempengaruhi kepada viewer kita ya. Nah, dua sisi apa saja itu yang mungkin selama ini kita lupakan? Oke, ada satu peribahasa mengatakan I listening, I know, I see, I can, ya seperti itu. Saya dengar, saya tahu, dan ketika saya melihat, saya bisa. Dari dua sisi kategori ini, yaitu pendengaran dan penglihatan, atau penglihatan dan pendengaran, kita bisa masukkan kepada video kita efek dan pengaruhnya dari dua sumber tersebut ya. Yang pertama adalah penglihatan ya. Kalau kita melihat sesuatu dan belum kita dengar, otomatis efeknya adalah berbeda. Sebaliknya, kalau kita baru dengar tapi belum kita lihat, pasti efeknya juga berbeda. Begitupun dengan ketika kita mengupload video. Yang pertama kita bahas adalah penglihatan. Nah, penglihatan ini yang pertama adalah ketika kita suguhkan sebuah video kepada subscriber, kepada langganan kita, atau kepada yang belum mensubscribe dan efeknya dia bisa mensubscribe. Yang pertama adalah manjakan penglihatan dia ya. Yang pertama, ingat, kita harus memanjakan penglihatan dia ketika dia menonton video kita. Nah, ini adalah satu sisi yang pertama. Analoginya seperti ini. Ketika kita melihat sebuah pemandangan ya, melihat sebuah pemandangan, kita lihat sebuah pemandangan itu sangat indah ya, sehingga kita bisa mengaguminya, sehingga kita bisa jatuh hati pada pemandangan itu, merasa betah, merasa nyaman. Nah, itu adalah efek apabila sebuah video kita bisa dilihat dengan nyaman oleh penonton kita ya, oleh target si penonton kita. Oleh karena itu perlu kita garis bawahi, perlu kita evaluasi. Yang pertama adalah mari kita perbaiki kualitas video kita, bagaimana supaya merasa indah, supaya nyaman dipandang oleh orang yang menonton atau orang yang target subscriber kita. Nah, belum sampai situ ya. Ketika video kita indah, video kita
enak dipandang, itu masih ada kekurangan, yaitu adalah efek pendengaran. Ya, jangan lupa efek pendengaran dari seorang penonton ketika dia merasa cocok dengan video yang kita suguhkan, otomatis dia pasti akan mendengar dari video-video yang kita suguhkan kepada mereka. Artinya analoginya seperti ini. Apabila ketika kita melihat sebuah burung yang sangat indah, ya, itu akan lebih kita cintai, akan lebih kita minati. Bahkan apabila kontes, maka burung yang indah itu akan memenangkan kontes tersebut apabila dia mempunyai suatu suara yang sangat indah. Ya. Kembali lagi kepada video kita, bagaimana video kita saat ini? Apakah kita optimis bahwa sumber-sumber suara yang kita suguhkan kepada subscriber itu memiliki suara-suara yang indah, ya, buat si penonton itu merasa nyaman dan merasa betah? Karena yang pertama, ketika kita sudah menyuguhkan kepada subscriber itu mata, maka kita suguhkan lagi satu narasumber suara yang membuat si penonton itu lebih nyaman dengan video kita. Oke ya, sampai penjelasan ini bisa dipahami dengan mudah tentunya. Yang pertama adalah manjakan penonton kita dengan menyuguhkan pemandangan-pemandangan yang indah. Apapun itu kontennya. Yang pertama adalah berikan kepada pemandangan-pemandangan mereka itu adalah hal yang positif. Yang kedua, tidak hanya sampai di situ, tapi berikan kepada calon subscriber kita adalah suara-suara yang indah yang bisa diterima oleh pendengaran mereka itu dengan merasa nyaman dan tentram tentunya. Nah, ini adalah dua sisi yang mungkin kita terlupakan, ya. Kita evaluasi video-video kita sehingga bisa membuat nyaman para penonton. Yang kedua, kita evaluasi efek dari suara-suara video kita. Apakah bisa didengar dengan indah, dengan lantunan-lantunan yang indah, maka otomatis video kita akan disenangi oleh para penonton. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau pemandangan, penglihatan dan pendengaran itu sudah menyatu, maka itu ibarat dua sisi mata koin yang berharga, ya. Dua sisi mata uang koin, yang pertama dan yang kedua menyatu, itu pasti menjadi salah satu uang yang berharga. Nah, itulah kriteria video kita yang harus disuguhkan kepada penonton. Mungkin kita selama ini lupa dua sisi ini yang bisa memanjakan dan bisa juga menghibur penonton kita. Oleh karena itu, mari kita evaluasi video-video yang lalu dan evaluasi video-video yang akan datang. Oke, sampai di sini sharing dan tutorial sedikit dari Dal Alif. Ingat bahwa kesuksesan itu diperlukan latihan dan kerja keras. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.